Saat Violeta kembali ke kosan sempitnya, ia menemukan barang-barang miliknya berserakan di luar. "Oh, kau sudah datang." Pemilik kosan, Cynthia, dengan wajahnya yang selalu membuat Violeta ingin melayangkan tinju. "Kenapa barang-barangku ada di sini?" tanya Violeta. "Kau sungguh tidak tahu apa alasannya?" Violeta masih menahan emosinya. Ia menghela nafas pelan, kemudian tersenyum kecil. "Nyonya Cynthia, aku sungguh tidak tahu apa kesalahanku. Jika kau bisa berbaik hati, tolong katakan apa yang telah kulakukan." Cynthia berdeci. "Kau menunggak uang sewa selama 4 bulan. Ada penyewa baru yang datang dan sudah membayar untuk 1 tahun ke depan." "Apa? Apa kau bilang? Apa kau mulai tuli? Singkatnya, aku mengusirmu." "Tidak, bukan itu. Kenapa kau mengatakan aku belum bayar uang sewa selama 4 bulan? Aku menitipkan uangnya kepada Noah." "Noah tidak pernah memberikanku uang." "Itu tidak mungkin. Jelas-jelas aku memberinya." "Oh, apa sekarang kau sedang menuduh putraku sebagai pencuri?" Violeta mengepalkan tangannya. "Iya, tentu saja. Kenapa kau tidak menyadarinya? Pantas aja Noah bisa membeli barang-barang yang dia inginkan. Padahal kau tidak memberinya uang. Dia pasti menggunakan uang yang kuberikan. Dasar pencuri kecil." "Ibu, ada ribut apa?" "Noah, putra Cynthia yang baru pulang setelah bermain seharian menghampiri mereka. Dia mengatakan menitipkan uang sewa kos kepadamu. Apakah itu benar?" tanya Cynthia. Noah mengerutkan dahinya. "Aku tidak ingat dia melakukan itu." "Dengar, putraku tidak pernah menerima uang darimu. Kalau memang miskin, tidak perlu menuduh orang lain." Violeta bisa melihat Noah yang tersenyum mengejeknya. Kesabaran Violeta habis. Ia mengambil salah satu buku yang tergeletak di lantai lalu melemparnya ke arah Noah. Buku itu mengenai kepala Noah hingga membuat suara keras karena benturan yang kuat. "Ah!" Noah memegangi kepalanya. "Noah!" Cynthia memegangi Noah. "Dasar jalang sialan. Berani sekali kau melakukan itu. Akan kulaporkan kau kepada polisi." "Laporkan aja." Violeta mendekati Cynthia dengan aura penuh intimidasi yang membuat Cynthia terlihat kecil. "Katakan pada polisi kalau putramu dilempari buku oleh seorang wanita yang dicuri uangnya." "Kau bahkan tidak punya bukti," ujar Noah. Violeta melipat kedua tangannya. "Hari itu aku memberikanmu uang di depan minimarket kan? CCTV pasti sudah merekamnya. Ayo kita periksa siapa yang berbohong." "Ayo, kita buktikan aja." Cynthia menarik Noah, namun pemuda itu tidak bergerak dari tempatnya. "Noah." Cynthia melirik Noah. Pemuda itu terlihat tegang dengan wajah ketakutan. Saat itulah Cynthia menyadari kalau Violeta tidak berbohong. "Kenapa? Tidak jadi?" tanya Violeta. Tidak ada jawaban dari mereka berdua. Violeta tertawa kecil. "Kenapa kalian tegang sekali? Noah, apa kau tegang karena sudah tahu sikap asli putramu, Cynthia? Apakah kau tegang karena marah? Atau kau takut jika aku melaporkan putramu karena hal ini?" Kau, haha, tenang aja, aku tidak akan melakukan apa-apa. Yang pasti, aku sudah membayar sewa selama 4 bulan itu. Dan uangnya dipakai oleh Noah yang merupakan putra pemilik kos. Ya, terima kasih karena sudah membantuku mengeluarkan barang-barang." Violeta memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah tas besar. Setelah selesai, ia mengangkat tas dan kembali menatap ke arah Cynthia dan Noah. "Aku akan pergi sekarang. Semoga kita tidak bertemu lagi." Violeta baru saja diusir dari kos. Apa dia membuat masalah? Tidak, anak dari pemilik kos yang membuat masalah dengan Violeta. Dia membeli barang pribadi menggunakan uang yang diberikan Violeta untuk membayar kos. Akibatnya,
Pemilik kos mengira kalau Violeta telah menunggak uang sewa selama 4 bulan. Marcelo memandang keluar jendela. Saat ini mereka masih ada di dalam mobil. Kirim beberapa orang untuk membereskan anak pemilik kos itu, ujar Marcelo. Baik. Bagaimana situasinya? Sekarang dia sedang pergi, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Awasi dia terus. Mateo menahan untuk mengatakan ini, namun ia sudah tidak tahan. Tuan Aguero, apa Anda harus melakukan ini? Aku tidak paham maksudmu. Violeta terus menolak Anda. Mungkin seterusnya akan seperti ini. Bukannya lebih baik kalau Anda memberi uang pada kuasa hukum untuk mengubah isi wasiatnya? Marcelo tidak menjawab. Apalagi, Anda seharusnya menikah dengan orang yang Anda cintai dan hidup bahagia. Marcelo merasa geli saat mendengar kata cinta keluar dari mulut Mateo. Hal seperti itu tidak pernah ada dalam dunia seperti ini. Cinta hanyalah omong kosong dan alat yang digunakan untuk menusuk yang terpengaruh olehnya. Mateo mengerti maksud Marcelo. Tuannya pasti membicarakan mantan kekasih yang begitu dicintai. Tapi pada akhirnya menusuk dari belakang. Lagi pula ini adalah keinginan terakhir kakekku. Dia sudah melakukan banyak hal untukku selama kehidupannya. Sehingga aku bisa menikmati kenyamanan ini. Mateo tidak berniat bicara lagi. Ia hanya menantikan informasi dari bawahan yang sedang mengikuti Violeta. Di mana aku bisa mendapatkan kos jam segini? Violeta menggerutu saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Besok aku ada shift pagi. Kenapa hidupku sial sekali sih? Violeta memasuki gang lain. Wilayah ini memang memiliki banyak gang kecil yang jarang dilewati orang-orang karena banyak preman. Oh, siapa ini? Mood Violeta semakin buruk saat melihat Erios. Orang yang selalu mengganggunya muncul dari seberang bersama belasan teman-temannya. Violeta Alessandria Polonia, kau masih hidup? Erios tertawa. Sayangnya iya, balas Violeta. Kau selalu seru seperti ini, biasa. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? 1 bulan? 2 bulan? Maaf ya, kalau aku jarang muncul. Aku sibuk bekerja setelah bergabung dengan Aguero. Violeta tahu kalau Erios bergabung dengan mafia, tapi ia tidak pernah menyangka kalau Erios, preman gang yang pernah ia kalahkan dengan 2 tendangan, bergabung dengan Aguero. Apalagi, Violeta telah bertemu dengan calon pemimpin Aguero yang mencoba melamarnya tadi. Violeta bisa merasakan perbedaan aura yang ketara. Marcelo memiliki aura kuat yang mampu menekan orang lain. Dalam sekali lihat, orang-orang pasti tahu kalau Marcelo sangatlah berbahaya. Bahkan Mateo juga terlihat kuat, hanya sedikit lebih lemah dari Marcelo. Sedangkan Erios? Erios dan teman-temannya terkejut saat Violeta tertawa. Hei Jalang, apa yang kau tertawakan? Berani sekali kau tertawa di depan anggota Aguero. Kau mau ditembak mati? Erios, kau harus memberi wanita itu pelajaran. Erios tidak mendengar perkataan teman-temannya karena heran dengan Violeta. Apa yang kau tertawakan? Sialan. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu sombong. Padahal tugasmu hanya membuat kopi di sana, ujar Violeta. Apa? Membuat kopi? Erios? Itu tidak mungkin. Erios kan pentolan kita. Mana mungkin dia hanya membuat kopi di sana? Namun wajah Erios begitu pucat. Ia berkeringat sambil menatap Violeta. Oh, Violeta tersenyum. Padahal aku hanya asal untuk menebak. Aku tidak menyangka apa yang aku katakan itu benar adanya. Erios, bukankah kau mengatakan kepada kami kalau kau bertugas sebagai eksekutor? Tentu saja. Erios meninggikan suaranya. Membuat kopi itu hanya pekerjaan sampingan, karena biasanya aku bosan saat orang-orang tidak mau berurusan denganku. Aku mencoba akrab dengan para senior. Sudah kuduga,
Erios memang hebat. Ya, ini baru kawan kami. Violeta yang melihat itu merasa kecewa. Orang-orang bodoh mau aja ditipu Erios. Violeta memilih melanjutkan perjalanannya. Ia berjalan cepat melewati Erios. Namun Erios menarik lengannya dan menahannya di sana. Lepaskan! Violeta Alexa, kau masih tidak paham posisimu, ha? Bukannya kau yang harus paham posisi. Kenapa kau membual tentang pekerjaanmu, tukang pembuat kopi? Erios menggertakkan giginya. Ia mengangkat tangannya, siap melayangkan tamparan ke wajah Violeta. Dengan mudah, Violeta menahan tangan Erios, kemudian balik menampar pria itu dengan kuat. Erios memegangi pipinya yang langsung memerah karena tamparan itu. Melihat Erios ditampar, teman-temannya langsung menyerbu Violeta. Wanita jalang ini. Seseorang melompat untuk menerjang Violeta. Jangan melompat begitu. Violeta menendang perut orang itu. Kau mengganggu pemandangan. Kurang dari 5 menit, Violeta membuat semua orang tergeletak di tanah sambil memegangi tubuh mereka yang kena hajar. Mulai hari ini, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Violeta mengambil tasnya sambil menatap ke Erios. Jadi kau bebas berbuat sesukamu sekarang. Violeta membalikkan badannya dan berjalan menjauh. Namun baru beberapa langkah, Erios langsung menyergapnya dari belakang. Violeta merasakan sesuatu yang menusuk di lehernya. Itu adalah jarum suntik. Apaan kau? Violeta mendorong Erios, kemudian mencabut jarum suntik yang isinya telah masuk ke dalam tubuhnya. Kau begitu sombong, sampai lupa betapa berbahayanya mafia. Erios tersenyum miring. Violeta memegangi lehernya. Ia mulai pusing dan berkunang-kunang. Pandangannya mengabur, tubuhnya terasa lemas. Ia terjatuh ke tanah karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Erios berjongkok di depannya sambil menunjukkan senyum penuh kemenangan. Saat kau bangun nanti, mungkin kau sudah jadi budak seseorang. Violeta kehilangan kesadarannya. Matteo tersentak saat melihat informasi dari kelompok yang mengikuti Violeta. Tuan Aguero, Violeta ditangkap oleh seseorang. Apa saya harus memberitahu kelompok untuk menolongnya? Sejak awal kelompok tersebut diminta untuk mengawasi gerak-gerik Violeta, bukan untuk melindunginya. Kemana mereka membawanya? Tanya Marcelo. Ke barat. Jalankan mobil, aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Begitu membuka mata, Violeta sudah berada di sebuah sel. Ini seperti yang pernah ia lihat di film saat seseorang pemeran masuk penjara. Di mana ini? Violeta memegangi kepalanya yang masih pusing karena efek obat bius. Erios, bajingan sialan itu, beraninya dia bermain kotor denganku. Violeta melirik sekitar. Rupanya, bukan hanya dia yang ada di ruangan itu. Ada 3 orang wanita lain yang nampak cantik namun lusuh. Hei, kita ada di mana? Tanya Violeta. Mereka tidak menjawab. Permisi, kalian tidak tuli atau bisu kan? Untuk apa menjawab pertanyaanmu? Pada akhirnya, kita semua akan berakhir di neraka, balas salah satunya. Hah? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Aku hanya bertanya di mana ini, karena aku penasaran. Balas Violeta. Ini pelelangan budak. Violeta terkejut. Pelelangan budak adalah sebuah tempat ilegal yang dibawahi oleh mafia atau sejenisnya. Tempat itu menjual wanita yang bisa digunakan sebagai budak. Menjadi budak artinya hak atas kehidupanmu tidak menjadi milikmu lagi. Orang yang telah membelimu adalah orang yang dapat memutuskan kehidupanmu. Lucunya hidupku sudah seperti film aja. Violeta menyandarkan punggungnya di dinding ruangan yang dingin. Violeta melirik keluar sel. Di sana ada sel lain, isinya para lelaki muda, tampan, yang siap dijual untuk memuaskan nafsu para wanita kaya yang kesepian atau para pria gay.
Kok begitu santai? Violeta menatap ke arah ketiga wanita. Iya. Orang lain sangat ketakutan pada apa yang akan terjadi dengan mereka. Tapi kau terlihat santai, seakan tidak peduli pada apapun. Sejujurnya aku tidak takut, tapi juga tidak santai. Aku sudah biasa dengan situasi seperti ini, balas Violeta. Sekarang, Violeta harus menunggu situasi yang tepat untuk melarikan diri. Hei, para wanita bodoh di sana. Seorang pria yang merupakan pegawai di tempat ini melempar masuk 4 buah roti dan sebotol air. Ketiga wanita langsung mengambil roti dan memakannya dengan cepat. Violeta melirik pria yang melempar roti. Pria itu tertawa puas saat melihat mereka. Heh, berani sekali kau menatapku seperti itu. Pria itu kesal dengan tatapan Violeta. Memang tatapanku bagaimana? Kau itu hanyalah budak. Jangan meninggikan dirimu atau kau akan mati. Pria itu meletakkan ibu jarinya di leher, lalu membuat gerakan seperti pisau yang menyayat leher. Bodoh amat. Apa katamu? Kau tuli ya? Kenapa semua orang di tempat ini tuli semua sih? Wanita jelang ini. Pria itu tersulut emosi. Dia langsung membuka sel. Ketiga wanita di sana buru-buru berdiri dan pergi ke pojokan agar tidak terkena masalah. Berdiri? Siapa kau menyuruhku berdiri? Violeta memainkan kuku-kukunya. Kubilang cepat berdiri. Pria itu menarik lengan Violeta sehingga Violeta menatapnya. Wajahmu cantik, kau pasti ahli menggoda. Apakah sudah banyak orang yang mencicipimu? Hahaha. Violeta tersenyum kecil. Kenapa? Mau mencobanya? Apa? Pria itu terkejut. Violeta meletakkan tangan kanannya di leher, lalu menggerakkannya ke bibir dengan ekspresi menggoda. Ini servis gratis, mau tidak? Violeta mengedipkan sebelah matanya. Wajah pria itu menegang. Violeta berdiri, lalu mengalungkan kedua tangannya di leher pria tersebut. Violeta berbisik dengan nada sensual. Ayo, pergi ke tempat yang sepi. Matteo membukakan pintu mobil untuk Marcelo begitu mereka sampai. Selamat datang, Tuan Aguero. Gavin, pemilik pelelangan budak menyambut kedatangan Marcelo. Dia terlihat berkeringat dan kacau karena kedatangan Marcelo yang tiba-tiba. Tidak biasanya Anda datang tanpa menghubungi, apakah ada sesuatu? Tanya Gavin dengan nada bergetar. Terakhir kali saat Marcelo datang tanpa menghubungi, salah satu petinggi tempat ini membuat masalah dengan Aguero. Sehingga Marcelo mengobrak-ngabrik pelelangan budak dan menyebabkan kerugian yang besar. Aku ingin melihat budak yang datang baru-baru ini, ujar Marcelo. Gavin terkejut. Itu aneh, karena Marcelo tidak pernah tertarik untuk memiliki budak. Bahkan ada rumor yang mengatakan, setelah putus dari kekasihnya, Marcelo tidak berselera lagi pada kehidupan percintaan dan seksual. Apa kau akan diam saja? Iya. Gavin buru-buru menyingkir dari jalan. Saya akan memandu Anda. Violeta dibawa oleh pria yang diketahui bernama Edgar, berjalan menyusuri lorong yang dipenuhi sel. Violeta tidak tahu apakah dia harus kasihan atau tidak peduli pada orang-orang yang akan dijual. Hei Edgar, kau mau kemana? Pelelangan belum dimulai. Aku harus melakukan pemeriksaan pada jalang ini sebentar. Edgar menarik Violeta. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Aku tahu. Edgar membawa Violeta menuju ke sebuah ruangan penyimpanan yang berisi barang-barang seperti tali, borgol, lantai, cambuk, obat perangsang, dan yang lainnya. Kita tidak punya banyak waktu, kita akan melakukannya dengan cepat. Edgar mendorong Violeta ke dinding, lalu mengapit Violeta dengan tubuh gempalnya. Tunggu sebentar. Violeta memeluk Edgar. Tolong pelan-pelan, sudah lama sekali aku tidak melakukannya. Sudah kubilang, aku akan melakukannya dengan cepat. Edgar menarik rambut Violeta. Kau begitu menggoda.
Saat mereka akan berciuman, Violeta menghantam perut Edgar dengan bogemannya. Edgar memegangi perutnya. Kau? Violeta menendang kepala Edgar dengan kuat. Pria itu terpental ke arah rak, membuat seisi rak terjatuh dan menimpanya. Edgar pun pingsan. Violeta mengambil kunci dari saku Edgar untuk membuka pintu, lalu keluar dari ruang penyimpanan. Hei! Violeta melihat seorang pegawai yang memergokinya. Violeta berlari ke arah pegawai, menghajarnya hingga pingsan. Namun, hal itu membuat keributan, sehingga para pegawai dan penjaga pun datang. Siapa wanita itu? Sepertinya budak yang kabur. Cepat, tangkap dia. Kenapa tidak ada habisnya sih? Violeta menghajar satu persatu orang yang mendatanginya, hingga Violeta sadar kalau ia akan mencapai batasnya. Kalau ia tidak pergi sekarang, dirinya tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Violeta melihat sebuah pintu di ujung lorong. Ia menarik nafas lalu berlari dengan cepat, menghindari orang-orang yang berusaha menerjangnya. Saat Violeta berhasil membuka pintu, orang-orang itu juga berhasil menangkapnya. Sialan, lepaskan aku! Violeta memberontak. Keributan macam apa ini? Violeta menoleh ke depannya. Rupanya Gavin ada di sana, bersama Marcelo yang menatap Violeta dengan wajah datar. Budak ini berusaha kabur. Hanya karena seorang budak, kalian sampai membuat keributan begitu, dan lagi dia hanya seorang wanita. Gavin berteriak. Maafkan kami, bos. Sudahlah, masukkan kembali wanita itu ke dalam sel. Baik. Violeta menatap Marcelo yang hanya diam. Pandangan Marcelo kepada Violeta seakan sedang menilai sesuatu. Marcelo sedang memperhatikan apa yang akan Violeta lakukan selanjutnya. Apa tawaranmu tadi masih berlaku? Violeta berteriak kuat. Apa yang wanita ini bicarakan? Cepat masukkan dia ke dalam sel. Gavin menatap ke arah Marcelo. Tuan Aguero, saya minta maaf atas keributan ini. Padahal Anda sudah jauh-jauh datang. Lepaskan dia, ujar Marcelo. Ya? Gavin kebingungan. Lepaskan wanita itu. Gavin melirik Violet. Tapi melihat dari sikapnya, dia adalah seorang pemberontak. Tidak akan menguntungkan bagi Anda jika memiliki budak seperti itu. Marcelo menatap Gavin dengan tatapan tajam. Ia membuat pria itu langsung berkeringat kuat. Apa kalian tidak dengar? Cepat lepaskan wanita itu, ujar Gavin. Orang-orang yang melepaskan Violeta, yang langsung berjalan mendekati Marcelo. Ia menarik kerah pakaian Marcelo, lalu menyatukan bibir mereka dengan ciuman singkat. Gavin terkejut bukan main. Matteo memalingkan pandangannya. Orang lain tidak tahu harus bereaksi apa. Violeta melepaskan ciuman. Ia menatap Marcelo yang terkejut dengan tindakan Violeta. Aku harap tindakanmu ini menjawab iya pada pertanyaanku. Violeta merapikan pakaian Marcelo. Ia menarik tangan kanan Marcelo, lalu mengecup punggung tangan itu. Marcelo Aguero, aku akan menjadi istrimu.